What's up guys? Terpintas di pikiran gue sempet kepikiran. Sebenarnya kalau misalnya gue, Rio Gandhi, itu tidak bisnis online, kira-kira gue mau bisnis apa ya? Dan akhirnya gue memutuskan untuk gue buat video ini guys. Mungkin aja buat teman-teman semua di sini yang masih sekolah, masih kuliah, atau mungkin sedang kepikiran nih pengen bisnis apa, iya mungkin video ini bisa jadi referensi kalian, karena ya gue akan menyampaikan ide gue kalau misalnya gue tidak bisnis online, kira-kira gue bakal ngapain, dan ini bisa membantu kalian mungkin. Ingat ya, jadi buat kalian yang masih sekolah, masih kuliah, masih nganggur, atau kayak gimana pun terserah kalian dan kalian kepikiran untuk memulai bisnis, ya mungkin oke lah video ini. Tapi dalam artian ya hal yang akan gue lakukan ini di saat tidak ada tanggungan ya. Kalau udah ada tanggungan sih agak berat. Kayak misalnya kalian harus menghidupi keluarga kalian atau belum ada biaya-biaya yang harus kalian keluarkan. Kayak misalnya bayar air, bayar listrik, dan sebagainya. Ya, jadi bolehlah kalian tinggalkan like dulu sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian. Gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Oh yes, jadi buat teman-teman semua di sini, ingat buat yang sudah ada pengeluaran harus dipikirkan lagi. Jadi jangan langsung nekat juga. Tapi sebentar ini, jadi guys, gue ada peliharaan ini dari tadi tidak bisa diam ya. Ya, kalian bisa lihat dia tidak berhenti untuk menjilati gua ya. Oke guys, kita sambil lanjut aja, gue sambil pegang dia ya. Yang pertama, konten kreator. Gue adalah tipikal orang yang nggak bisa bekerja terlalu monoton. Gue butuh kerjaan yang bisa challenging dan tidak gitu-gitu aja. That's why konten kreator akan jadi pilihan gue. Karena gue lumayan sering membahas topik konten kreator, jadi nggak sering-sering juga sih, lebih banyak bahas jualan online. Menurut gue konten kreator merupakan bisnis yang menjanjikan juga teman-teman. Tapi mungkin, maaf ya ini agak mengganggu jadi gue turunin dulu. Jadi, konten kreator, gue akan pilih jenis konten yang sudah terbukti viewersnya oke, demand-nya tinggi. Tentu saja gue nggak akan bahas soal bisnis online. Kebetulan aja gue punya bisnis online, makanya gue bikin konten membahas mengenai bisnis online. Tapi kalau gue tidak bisnis online, gue tidak akan incer pembahasan bisnis online. Karena gue tahu namanya gue pengen memulai untuk menjadi konten kreator, gue harus cari demand yang besar. Kategori umum yang dimana semua orang bisa menikmati dan bisa enjoy nontonnya dan terbukti viewersnya bisa besar. Tapi kok, lu kan sekarang juga konten kreator juga. Ya bener, gak salah. Gue sekarang juga konten kreator. Cuman kan ya sebenarnya gue punya bisnis online. Jadi konten kreator ini cuman kayak selingan doang atau mungkin bisnis yang lain kali ya. Jadi gue akan cari konten yang memang viewsnya besar. Jadi mungkin gue akan incer 3 jenis konten. Yang pertama food blogger, yang kedua gaming, yang ketiga vlogging. Jujur sampai hari ini gue udah makin kepikiran untuk masuk ke pembahasan ini. Mungkin dalam waktu dekat gue akan membuat channel kedua kali ya. Udah gitu sekarang akses affiliate juga udah dipermudah. Maka gue bisa jadi affiliate sekaligus konten kreator. Tapi gue sebutnya konten kreator aja ya. Nah guys, jadi menurut gue ya, gue udah mulai kepikiran sebenarnya sih untuk bikin channel kedua. Jadi channel kedua gue nanti emang membahas mengenai tadi, antara mungkin food blogging, blogging, atau gaming. Ya pengen aja gitu, karena sebenarnya jiwa gue juga di situ guys. Gue suka bikin konten sebenarnya, cuman menurut gue pengen bahas konten-konten yang lebih umum aja sih, supaya gue bisa lebih enjoy ketika bikin konten, dan bisa bener-bener sering. Karena gue juga suka sesuatu yang entertaining teman-teman. Jadi gue bisa sekalian jualan juga deh tuh, karena sekarang affiliate gampang banget sih ya. Jadi gue pengen jadi konten kreator dan affiliate juga. Tapi nanti kita lihat lah ya kapan gue akan buat channel kedua. Tapi mungkin gue nggak akan kasih tau kalian karena bener-bener beda kontennya. Yang kedua, arsitektur. Gila, gue tuh tertarik banget guys sama dunia arsitektur sebenarnya. Kalau gue kembali ke masa lalu dan gue sudah mengenal nih mengenai arsitek dan gue punya duit tentunya kalau misalnya punya ya. Gue sih pengen ya belajar mengenai arsitek, belajar gambar dan sebagainya. Jadi bersyukurlah kalian kalau misalnya punya kenalan, punya di keluarga kalian atau saudara kalian yang bisa ngerti arsitek atau bangunan atau sebagainya. Guys, lu harus belajar sih mengenai arsitek. Terserah deh mau gimana, mau gambarnya doang ke, atau mungkin material-material bangunan dan sebagainya. Itu prospeknya bagus banget guys, lu kalau ngerti bangunan. Karena pada dasarnya semua orang akan pakai juga. Nah, misalnya untuk apa? Banyak lah. Suatu saat lu akan bangun rumah, atau mungkin bangun kantor, atau mungkin lu akan ada event, atau mungkin lu bisa menawarkan arsitek lu, jasa-jasa lu ke event-event dan sebagainya. Dan itu menjanjikan dan duitnya gede guys. Duitnya gede banget, bos.
Jadi sebisa mungkin gue kalau misalnya masih sekolah ya, gue akan mempelajari tuh dari desain, dena, material pembangunan. Cuman ya balik lagi, pas gue masih sekolah, gue nggak kepikiran ginian. Karena nggak tahu juga sih ada dunia seperti ini. Jadi bersyukurlah kalian kalau misalnya ada kenalan ya lah ya. Kenapa arsitek? Ya udah pasti ya duitnya gede lah. Kalian juga harus tahu guys, kalian kalau misalnya pakai jasa-jasa kayak arsitektur ya, itu bisa puluhan, ratusan juta, bahkan miliaran guys. Rata-rata sih ratusan juta ya. Jadi menurut gua, lu bisa hit ratusan juta dengan jasa ide lu, otak lu. Itu something yang wow banget. Makanya kalau misalnya kalian lihat rata-rata arsitektur, atau mungkin yang bisa buat bangun-bangun rumah, itu kaya-kaya dan rumah mereka bagus-bagus. Jadi mereka kalau misalnya mau bangun rumah, ya udah pakai dia sendiri aja. Toh dia sendiri juga ngerti. Itu yang membantu sebenarnya. Jadi menurut gua, itu benar-benar helpful. Tapi sekarang kalau gue misalnya mau belajar, udah terlambat ya. Sebenarnya tidak ada kata terlambat ya, cuman waktu gue sudah tidak ada untuk mempelajari hal seperti itu. Mungkin gue bisa mempelajari sedikit, tapi nggak bisa bener-bener into banget ke dalam arsitek. Jadi menurut gue, waktu gue udah kepake banget untuk bisnis gue, untuk bikin konten, untuk urusin klien-klien gue dan sebagainya. Jadi gue udah nggak bisa terlalu in banget dalam arsitek. Jadi buat kalian yang masih punya waktu, pelajarilah soal dunia arsitek. Bentar, tapi gue tahu kok, arsitek, kontraktor, desain interior, dan sebagainya itu beda. Cuman at least kalau kalian masih muda dan mau belajar, pasti bisa ngerti semua hal tersebut lah. Jadi pelajari aja. Intinya duitnya gede lah kalian dapetnya. Yang ketiga, vendor. Vendor. Ini yang menarik banget. Jujur gue baru kebuka, ternyata ada dunia vendor juga guys. Jadi, gue lumayan kaget ya, ternyata vendor lumayan menjanjikan juga ya bisnisnya. Kayak misalnya vendor catering, vendor dekor, vendor penyewaan atau bikin jas, gaun, dan sebagainya. Dan menurut gue itu ternyata duitnya lumayan ya, karena rata-rata mereka kaya-kaya juga. Dan mereka kalau misalnya suatu saat ada event-event, baik lagi, kalian semua pasti akan menikah, kalian semua pasti akan ulang tahun, dan sebagainya. Ada aja tuh 276 juta penduduk di Indonesia. Kita ambil aja berapa persen lah itu yang suka bikin event-event kayak misalnya nikah, ulang tahun, dan sebagainya. Mereka butuh vendor. Vendor apapun tadi gue sebutkan tuh. Dan itu bener-bener menjanjikan dan menurut gue oke banget. Jadi kalau gue tidak bisnis online, gue akan hajar di pervendoran. Vendornya apa aja lah, bebas. Jadi setelah gue cari tahu ya, ternyata cukup enak dan cukup menjanjikan. Cuma baik lagi, lu butuh ilmu. Semua kan butuh ilmu ya, cuman kan kita start dari bottom dulu. Kita belajar dulu. Mungkin bisa kerja sama orang dulu, yang memang lu tujuannya mau ke vendor itu, supaya lu bisa dapat ilmu dan sebagainya, terus lu buka sendiri. Dan menurut gue itu legit banget. Kita ambil contoh misalnya vendor untuk penyewaan gaun atau penyewaan jas ya. Itu menurut gue oke. Lu bisa beli jas, beli gaun, bisa sewa custom, bisa beli dengan request model atau material, dan semuanya itu duitnya gede-gede. Dan lu bayangin aja, gua menemukan setiap vendor di berbagai tempat, itu hampir setiap hari, gaun kalau nggak jas, itu disewain secara terus-menerus. Dan itu gila banget guys. Gue agak nggak nyangka ternyata bener-bener setiap hari mereka bisa dapat penyewaan, setiap hari bisa dapat orderan. Apalagi kalau misalnya pertengahan sampai akhir tahun. Bener-bener banyak banget yang buat acara. Kan katanya kalau di Muslim, pernikahan yang baik itu kan habis lebaran ya. Bener gak guys? Kalau misalnya Muslim, buat teman-teman semua, teman-teman gue nih yang Muslim, katanya bulan yang baik adalah habis lebaran itu menikah, bulan yang baik. Itu katanya kayak gitu, bener gak? Nah, kalau rata-rata orang Chinese, itu biasanya akhir tahun. Biasanya, kebanyakan akhir tahun. Jadi lu bayangin aja, habis lebaran, dapat orderan, akhir tahun, dapat orderan, awal tahun kadang-kadang ada event-event, dan di luar dari ulang tahun dan sebagainya. Jadi menurut gua, oh my god, really crazy. Ya, really crazy. Gue baru tahu dunia seperti ini, guys. Sebenarnya gue udah cukup tahu udah lama sih, cuman gue nggak kepikiran selejit ini. Dan gue baru tahu sekarang atau baru-baru ini, dan kemana aja gue. Nah guys, itu kan kalau berandai-andai ya. Jadi kalau misalnya gue tidak bisnis online, kemungkinan besar adalah 3 bisnis itu yang akan gue jalanin. Cuman anyway, tadi konten kreator sih kemungkinan besar ya gue akan jalanin juga sih. Karena yang kedua, channel kedua, karena itu masih bisa lah diatur. Karena kan emang kurang lebih sama lah gue bikin konten kayak gini, cuma bedanya di channel kedua aja nanti. Cuman lebih sibuk aja. Nah,
Menurut gue sesuatu yang menarik ya. Kalau ngomongin modal, baik ada modal dan tidak ada modal, sebenarnya itu bisa dikondisikan lah. Itu opsi kedua. Yang penting kalian dapat ilmunya dulu. Skill itu nomor satu guys. Baru nanti modal lah, modal belakangan. Kalau misalnya lo ada skill, modal bisa dicari lah. Slow aja itu. Sampai sekarang gue masih terus belajar, terus mendalami apapun itu. Berita-berita gue juga tetap update. Bahkan jokes-jokes atau mungkin video-video yang FYP, yang trending-trending di semua sosial media, gue juga perhatiin karena gue sebagai Rio Gandhi yang terjun di bisnis digital, walaupun lebih ke bisnis online dan sebagainya, gue tetap harus mengetahui tren-tren karena gue juga konten kreator, gue juga harus tahu perkembangan digital itu seperti apa supaya gue bisa analisa dan bisa prediksi market lagi ke arah mana. Jadi menurut gua ini sesuatu yang menarik. Cuma balik lagi ketika kalian mau menekuni satu bisnis, atau mungkin lu udah ada gambaran lu pengen ngapain, bener-bener lu terjun banget dan lu mempelajari bener-bener guys. Karena waktu itu berjalan, jangan sampai kalian itu tidak mendapatkan apapun. Misalnya lu bekerja di mana, terserah, lu gali aja ilmu sebanyak-banyaknya, atau mungkin lu bisa sambil cari-cari juga di internet, lu nonton gua dan sebagainya biar open-minded lah. Jangan nggak open-minded guys. Hidup itu sebagai orang, sebagai manusia, harus open-minded dan berpikir positif. Nah guys, kalau kalian gimana? Kira-kira tertarik nggak untuk ngejalanin 3 bisnis yang tadi gue sebutkan? Atau mungkin teman-teman semua di sini punya kepikiran ide bisnis lain? Kalian juga boleh kolom komentar terbuka untuk kalian semua, untuk kalian sharing. Mungkin teman-teman semua di sini ada yang bisa kasih masukan, atau mungkin nanti gue bisa kasih masukan lewat kolom komentar. Jadi silahkan di komen aja sebanyak-banyak ya. Kira-kira kalian mau bisnis apa? Oke guys, sekali lagi ucapkan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan ada titip salam dari anjing gue ya. Oke guys, see you. Oke guys, bye-bye.